Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTubeku bareng aku di sini Yeni. Jadi di video kali ini aku membuat wadah serbaguna dari botol plastik. Di sini aku menggunakan 4 botol. Ini sebenarnya botolnya kalau mau lebih bagus itu yang sama ya. Kalian bisa menggunakan 8 botol, tapi ini tergantung karena di rumah aku cuma adanya ini, jadi aku pakai ini aja. 4 botol, tapi sayangnya 2 jenis yang berbeda. Kita potong pada bagian yang ada keratannya ini. Kemudian kita rapikan ujung dari keratannya ini dengan menggunakan gunting agar bentuknya lebih lurus. Kemudian kita susun semua botolnya tadi. Ini aku cuma pakai 4 botol dan kita membutuhkan 8 untuk membuat lengkungan kayak gini. Jadinya aku pakai semua untuk bagian yang ujung sama yang bagian bawahnya. Kita bentuk di bulatannya, kita kira-kira ukurannya sama seperti 8 botol yang kita susun tadi, dan kurang lebih hasilnya seperti ini dengan diameter 23 cm, dan kita membutuhkan juga diameter yang 10 cm kardusnya. Dan untuk bagian kardus yang 10 cm ini kita buat juga untuk sisi kardus lingkarannya ini dengan tinggi 15 cm. Sebelum kita tempelkan kardusnya ini, kita bisa menggulungnya terlebih dahulu agar nanti untuk menempelkan di kardus lingkaran ini lebih mudah. Nah, kita kasih lem di bagian sisi dari lingkaran untuk bagian alas dari tabungnya nanti. Kita kasih lem tembak, kemudian kita rekatkan sisi untuk tabungnya. Ini kebetulan kardusku itu adanya sambungan, jadi aku sambung kayak gini. Lebih bagus sih kalau kardusnya itu langsung jadi satu ya, tapi disambung kayak gini juga nggak apa-apa. Kita lanjutkan sampai bagian ujung dari lingkarannya tadi. Kita gunting bagian sisanya dan kita rekatkan di bagian sisi yang belum dikasih perekat kayak gini. Kalau udah seperti ini, kita bungkus kardusnya ini dengan menggunakan kain spunbun. Sebelum kita bungkus, kita bisa memastikan apakah udah pas ukurannya. Nah, ini udah cukup ya. Kemudian kita bungkus dengan menggunakan kain spunbun. Kalian juga bisa menggunakan pembungkus lain, misalkan kain flanel ataupun yang lainnya, boleh banget. Di sini aku menggunakan kain spunbun agar nanti lebih murah aja. Dan kebetulan untuk yang jualan kain spunbun itu ada di dekat rumah, jadi ya bisa aja pakai ini. Setelah kayak gini, kalian bisa juga ya untuk menempelkannya ini, kalian tempel dulu untuk selimut dari tabungnya, kemudian dibentuk lingkaran juga bisa, atau kalian bentuk dulu kardusnya kayak bentuk tabung, kemudian kalian bungkus sama kain spunbun kayak gini juga bisa, terserah kalian senyamannya gimana. Kalau udah, kita potong sisanya dan kita kasih lem untuk bagian ujung yang udah kita tempel tadi. Untuk sisanya ini kita rapikan, dan untuk bagian atasnya ini nanti akan aku masukkan ke dalam sini agar kardusnya nggak terlihat ya. Ini kalau masih ada sisa, kalian bisa potong dulu ujungnya serapinya aja gimana. Kemudian kalau udah pas, kita kasih lem untuk bagian dalamnya ini. Dan untuk menutup bagian dasar dari tabungnya ini, aku menggunakan kardus dengan ukuran yang sama seperti tadi. Ukuran bawah dari tabung yang bentuknya bulat, kita tutupi dengan kain spunbunnya. Kemudian kita kasih lem untuk tepi-tepi dari kain spunbunnya ini. Sebelum kita kasih lem, kita bisa motong dikit-dikit untuk bagian tepinya seperti ini. Udah kayak gini, kita tempelkan ke bagian tengah dari tabungnya udah kita buat tadi. Nah, ini udah jadi, kita kasih lem di bagian tengahnya kayak gini. Kemudian tinggal kita kasih bungkusan atau kita bungkus sisa dari botolnya tadi dengan menggunakan kain spunbun. Oh iya, saran aja ya, untuk menempelkan lebih baik kalian nempelin lemnya itu di kainnya aja, jangan di botolnya. Ini ada beberapa ini di awal-awal ya, ternyata botolnya itu kurang kuat untuk menahan panas dari lemnya ini, jadi agak meleleh gitu.
Jadi lebih baik kalian kayak gini aja, kalian kasih lem di kertas, maksudku di kain spun-bunnya, kemudian tunggu agak dingin dan kita tempelkan, nanti dijamin untuk botolnya nggak akan meleleh. Kemudian untuk hiasan di bagian atasnya aku kasih variasi dengan kain spun-bun warna polos, warna ungu kayak gini. Kita kasih kayak bentuk list aja gitu, kita tempel memenuhi dari bagian atas kain spun-bunnya yang warna bunga-bunga tadi. Kita lanjutkan juga untuk botol yang lain. Kalau sudah, kita tempel juga untuk listnya di bagian bawah. Ini sebenarnya kebesarannya, kalian bisa memotongnya lebih kecil lagi. Nah, ini kayak gini untuk bagian atas dan bawahnya nanti. Kemudian ini untuk bagian bawah dari botol-botolnya nanti akan aku lapisi pakai kardus yang bulat yang diameter 23 cm tadi. Untuk mempercantiknya kita bungkus juga pakai kain spun-bun warna ungu. Pertama ini untuk ukurannya lebih besar dari kardusnya. Untuk nanti kita potong kecil-kecil bagian sampingnya dan kita rekatkan ke bagian tepi dalamnya kayak gini tuh. Kemudian kita kasih perkat di bagian tepi kardusnya. Kemudian segera aja ya, setelah diolesin langsung aja kita tempel, masukkan kain spun-bunnya ini agar nanti nggak cepet kering. Udah seperti ini, lanjut kita tempelin penutupnya. Kita tutup pakai kain spun-bun juga kayak gini. Untuk ukuran yang ini tuh yang lebih press ya, kita presin aja. Nah, ini udah dipres, kita tempel di bagian tengahnya kayak gini. Udah, ini udah jadi, tinggal kita rekatkan untuk botol-botolnya tadi. Pertama kita susun aja dulu apakah udah pas. Ini sebenarnya kalau botolnya itu sama-sama bagian ujung atau sama-sama bagian pangkal itu pasti lebih bagus, tapi ini kebetulan karena kekurangan botol jadinya cukup disambung-sambung aja kayak gini. Kita tempelin sesuai dengan urutan yang udah kita susun ini. Bagian bawah dan sampingnya kita tempelkan agar nggak gampang lepas. Kalau udah, kita bikin untuk pegangan bagian atasnya. Untuk bagian atasnya kalian bisa kasih pegangan kayak gini, kalian hias apa aja boleh banget. Kemudian kita tempel di sini. Dan ini udah hampir jadi, tinggal kita kasih hiasan kayak renda atau manik-manik ataupun bunga-bunga, terserah sesuai dengan kreativitas kalian aja. Ini bagian sampingnya aku kasih renda bunga, ini harganya 4 ribuan ya, lebih mahalan rendanya daripada kain spun-bunnya. Atau mungkin kalau kalian mau lebih hemat, kalian juga bisa pakai pita ya, harganya lebih murah. Kemudian setelah kayak gini kita kasih manik-manik juga kayak mutiara atau hiasan bling-bling itu di bagian tepi-tepi dari wadahnya ini. Oke, ini udah jadi wadahnya ini bisa kalian pakai untuk wadah aqua kecil-kecil, itu air mineral kecil-kecil. Kalian juga bisa untuk menyimpan alat tulis kalian, kemudian di bagian tengah itu diisi bunga ataupun diisi perlengkapan yang lain. Simple banget. Cukup sekian tutorial cara membuat wadah serbaguna ini. Semoga video ini menginspirasi dan bisa teman-teman jadikan referensi untuk pekerjaan sekolah ataupun kegiatan untuk barang bekas di rumah. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Next bikin apa lagi nih? Komen ya.